Hai semuanya, selamat datang di channel Since Wealth Paradise, kanal YouTube yang selalu ngebahas tentang teori dan praktek ekonomi, keuangan, dan investasi. So, untuk kalian yang tertarik dengan topik-topik ini, silahkan di-subscribe supaya kita bisa ngobrol lebih intens di dalam. Hari ini kita akan bahas yang namanya psikologi investor. Bahasan yang cocok banget buat kalian yang baru kenal investasi, khususnya investasi saham. Buat kalian yang masih newbie nih, daripada nanya bagusnya beli saham apa ya, terus duit sejuta itu bisa jadi berapa ya, terus bagusnya pakai broker apa, terus broker apa yang paling murah fee-nya. Lebih baik kalian tonton dulu video ini sampai habis sebelum psikologi kalian terganggu dalam berinvestasi. Kenapa sih kita bahas topik ini dulu? Karena menurut gua topik ini tuh penting banget. Seperti yang kita tahu, godaan manusia atau psikologi atau emosi manusia biasanya identik dipengaruhi oleh harta, tahta, wanita. Ya enggak? Ya biasanya umumnya harta sama tahta aja sih. Kalau bisa wanita itu khusus cowok lah bisa dibilang ya. Kalian pernah dengar gak sih istilah kalau kita bisa tahu karakter seseorang kalau seseorang itu dikasih kepercayaan untuk mengelola dana atau dipinjamin duit gitu misalnya ya, atau juga mendapatkan uang kaget. Itu karakternya bisa ketahuan katanya. Kita nggak akan pernah sangka atau mungkin kaget lihat karakter seseorang ketika seseorang itu diuji dengan harta. Ketamakan atau kerakusan untuk mendapatkan harta, uang, dan cuan itu biasanya berbanding lurus dengan ketakutan juga untuk kehilangan harta, kehilangan uang, atau kehilangan cuan gitu. Contohnya nih ya, misalnya nih ada ibu-ibu nih misalnya nih ditawarin deposito 3% gitu misalnya. Dia bakal bilang, iya 3% kecil banget gitu misalnya. Terus marketingnya berusaha untuk meyakinkan ibu itu ya bilang, ya kita kasih return yang kecil karena resikonya juga kecil bu, karena bank kita itu masih sehat, untung, dan kondisinya bagus banget. Nah ibu itu mungkin masih ragu-ragu lah gitu karena cuma 3% gitu. Terus ada tiba-tiba ujuk-ujuk bank lain nih nawarin deposito 12% gitu bisa dibilang. Wih, lumayan juga ya katanya, misalnya 10 juta aja udah dapat 1.200.000, berarti nanti tahun depan udah jadi 11.200.000 duit saya nih. Tapi pakai nanya, aman gak sih? Nah si marketing bank yang satunya lagi ya pasti tetap bilang ya aman bu, soal kondisi perusahaan kita itu tetap untung dan stabil segala macam bla bla bla, yang namanya marketing gitu kan. Nah di situ kita bisa tahu kalau ibu ini maruk banget pengen dapat 12%, tapi nanya aman atau enggak gitu ya. Jelas yang namanya high return pasti high risk juga kan. Dan kalau kita bahas mengenai ketakutan, kita tahu bahwa ketakutan orang itu berbeda-beda tergantung budaya, pengalaman hidup, dan mungkin lingkungan sekitar gitu. Nah, begitu juga tentang harta, uang, dan cuan. Ada yang hilang 1 juta itu nangis, ada juga hilang yang 1 miliar itu santai aja gitu. Kalau ada YouTuber yang bilang murah banget gitu, 1 miliar aja dibilang murah gitu. Nah, kenapa sih ketakutan dan psikologi ini dibahas? Karena inilah yang mempengaruhi pergerakan harga saham sebelum kalian berinvestasi. Kalau kalian coba pahami ya, kalau kita mau investasi saham, itu ada jembatan yang mana perdagangan saham, perdagangan efek gitu. Kalau kita mau punya saham, itu nggak tiba-tiba punya aja sahamnya, tapi kita harus beli dari yang mau jual, dari investor sebelumnya yang mau jual. Makanya ada yang namanya perdagangan saham, yang mana perdagangan saham itu berarti ada pembeli dan penjual. Dan itu semua manusia loh, bukan robot, bukan apapun. Manusia yang identik dengan psikologi, emosi, sehingga pergerakan saham itu sangat dipengaruhi oleh psikologi investor
naik turunnya itu dipengaruhi oleh bagaimana perilaku investor itu, bagaimana psikologi investor itu, bagaimana emosi dari investor itu. Jadi kalau kalian lihat ya, harga saham naik dan turun itu bukan suatu yang kebetulan gitu, tapi itu karena interaksi psikologi masing-masing investor. Dan bisa dibilang nggak ada satupun yang bisa memprediksi harga saham secara tepat. Kalaupun ada, bisa dibilang jarang banget atau langka. Maka dari itu nih, investasi saham itu dikategorikan sebagai investasi yang high risk. Risikonya itu tinggi karena fluktuasi harga saham yang sangat tinggi dibanding investasi-investasi lainnya. Nah, karena ini berkaitan dengan emosi atau psikologi, kalian yang labil-labil nggak cocok nih sama investasi ini. Yang nentuin makan siang aja kalian bingungnya minta ampun, apalagi nentuin ini beli nggak ya, terus nanti kalau udah sahamnya udah naik, ini jual nggak ya, jual sekarang atau nggak ya, nanya mulu, bingung mulu. Kurang cocok lah buat yang labil-labil ya, canda labil. Makanya berbagai buku tentang investasi kalau kalian baca itu berupaya mencari cara atau teori mungkin ya untuk merasionalkan psikologi dalam berinvestasi. Berbagai aturan dan teori diciptakan agar emosi dari psikologi tidak terlalu bermain dalam investasi saham. Jadi ibaratnya gini ya, ketika investor mulai emosi, investor panik gitu misalnya, ketika investor udah mulai takut, maka itu saatnya investor kembali melihat aturan, indikatornya dilihat dan teorinya dilihat, sehingga keputusan investasi menjadi lebih rasional. Nah, di sini gue mau sharing salah satu cara supaya kalian yang labil-labil yang tadi tetap bisa berinvestasi saham secara rasional. Oke? Nah, kita langsung praktek aja ya. Kalau menurut gua sih yang udah gua compile itu ada tiga tahap nih, yang namanya investment plan atau rencana investasi. Yang pertama itu ada yang namanya pre-investasi, yang mana di sini adalah fase kalian perkenalan, kenal banget dengan perusahaan yang mau kalian beli sahamnya, kepo banget, terus ngulik semua informasi tentang perusahaan. Misalnya kalian mau beli sahamnya Bank BCA gitu ya, kalian mau kenalan banget nih BCA itu apa gitu kan ya. Ketika aja di Google BCA itu banyak banget sih informasinya, kalian bisa nemu banyak. Oh, nih kalau kalian lihat nih per kemarin 30 Juli dia sahamnya turun 1,6%, itu kalian tahu tuh misalnya. Terus dari bulan Desember ke sekarang year to date itu berapa sih gitu, kalau kalian lihat. Oh, udah turun dari awalnya 34.000 terus sekarang jadi 29.850 gitu misalnya. Oke, terus mungkin yang simple aja ya untuk perkenalan gitu, mungkin kalian lihat ini perusahaan laba atau enggak sih gitu kan. Kalian ketik laba Bank BCA gitu, laba BBCA gitu. Nah, di sini langsung ketahuan gitu, Bank BCA labanya itu semester 1 2021 itu 14,45 triliun. Itu tumbuh 18% secara year on year di tengah pandemi. Terus mungkin kalau kalian ketik BBCA tadi, ini contoh aja ya, misalnya udah ada info, dia mau stock split. Mungkin pembahasan stock split kita akan bahas di video selanjutnya ya. Kalau kalian tertarik, kita akan bikin video selanjutnya tentang stock split BBCA ini. Nah, kalau kalian misalnya udah paham, udah ngerti, udah kenal banget dengan BCA, masuk ke tahap selanjutnya, 2 atau entry. Kita tentukan mau beli sahamnya di harga berapa. Kita lihat nih, katanya Bank BCA itu kalau kita lihat year to date itu dari 34.000 udah turun nih 29.800. Apakah sekarang saatnya karena udah turun gitu? Ya kalian bandingkan aja, tadi dia year on year labanya naik 18% misalnya. Nah, kita lihat pergerakan harga sahamnya year on year dari 30.000 ke 29.850. Ya nggak bergerak banyak gitu, naik turunnya nggak bergerak banyak. Kalian mau masuk di harga berapa?
itu juga kalian tentukan. Tentu banyak ada analisanya yang mungkin kita akan bahas di video-video selanjutnya. Jadi supaya kalian tahu mau masuk sekarang atau mungkin tunggu aja gitu kan. Nah, kalau fase entry-nya udah kalian dapetin, oh ya udah masuk sekarang di harga sekarang, jangan berani-berani dulu untuk beli sahamnya. Jangan gerasa gerusu, jangan buru-buru untuk beli sahamnya. Tentukan dulu yang selanjutnya adalah exit-nya. Kalian akan keluar di harga berapa, kalian akan jual saham BCA di harga berapa. Kalian mungkin masih bilang, ya di harga naik lah bang, kalau misalnya dia udah hijau ya kita jual katanya. Ya enggak juga, ini yang namanya psikologi gitu. Kalau misalnya kalian harganya turun terus, seandainya nanti BCA misalnya amit-amit gitu ya, kok 25.000 sekarang 29.000, kalian pasti panik, kalian pasti jual ngasal di harga berapapun kalian akan jual gitu. Makanya ditentuin dari sekarang mau jualnya di harga berapa kalau nanti untung, terus kalau rugi kalian maunya di berapa jualnya gitu. Jangan asal jual gitu ketika nanti harganya turun gitu. Kita langsung praktek aja lah caranya ya. Di sini gua sediain Excel ya, Excel sederhana sih. Mungkin kalian yang tertarik bisa pakai lah Excel ini ya. Misalnya kalian kita ngomongin nih BCA ya. Kalian ketik aja misal sahamnya apa? BBCA gitu misalnya. Oke, BBCA kalian ketik di sini. Kalian cukup isi yang biru-biru ini ya. Terus target investasi kalian berapa? Misalnya kita lihat ya suku bunga deposito kita sekarang 3%, terus misalnya yield obligasi kita yang pemerintah itu di kisaran 6% gitu, misalnya 6%, 5%. Ya udah, kalau investasi saham mungkin ya kita nggak usah muluk-muluk lah ya, di 10% aja mungkin. Bagi kalian masing-masing kalian beda ya, tergantung view-nya kayak gimana, itu bebas menentukan target investasi. Tapi ada caranya, yang mana ada cara menentukan target investasi yang mana kita akan bahas di video selanjutnya. Terus target resiko yang kalian mau tanggung itu berapa juga gitu, kalian bisa tentukan gitu. Misalnya anggap target investasinya 10%, kalau target resiko kita maunya cuma 5%. Ya udah ditentuin 5% di sini, berarti 10/5 gitu ya. Nah, modalnya berapa ya masing-masing kalian tentukan sendiri lah, kalau masing-masing tahu modalnya seperti apa. Nah, anggap di sini misalnya modal kalian misalnya 10 juta lah misalnya. Karena ini ngomongin BCA harga 29.000, berarti satu lot yang namanya 100 lembar itu minimal sediain duit 3 juta. Ya udah kita asumsi aja modalnya mungkin 10 juta gitu ya. Nah, kalian tentuin modalnya 10 juta, tentuin juga ini udah di awalnya harus sudah direncanakan entry-nya di berapa kali kalian masuk gitu. Misalnya kita anggap 3 kali gitu misalnya, ya udah berarti masing-masing sekali masuk itu 3 juta. Jadi ini udah ada rencananya gitu, satu kali masuk 3 juta berarti ada kesempatan 3 kali masuk gitu. Nah, entry pertama kita lihat nih ya, mungkin kalian entry 3 juta di harga 29.850 di harga sekarang. Berarti sistem ini udah menghitung kalau kalian ketik di sini ini current price, kalian isi sendiri, mungkin besok mungkin harganya berapa, misalnya turun gitu misalnya turun jadi 28.000 gitu misalnya ya. 29.850 mungkin kalian nanti turun di 29.000 gitu misalnya. 29.000. Nah, dia baru turun 2,85%. Sedangkan target cut loss kalian karena 5% kurang lebih di 28.300. Berarti nggak perlu panik karena rules ini udah mengatakan ya kalau mau cut loss ya di 28.300 gitu ya. Dan target price pun di 32.900. Kalau nanti udah naik ke 33.000 gitu, misalnya ke 32.900 atau 33.000 gitu naik gitu, ya nggak usah nanya lagi ini jual nggak ya, kalau jual naik lagi gimana ya, terus kalau nggak dijual terturun gimana ya. Ya udah, kalian udah nentuin, kalian udah punya target investasi cuma 10%, yang mana deposito di atas obligasi negara, ya udah cukup gitu. Yang penting investasi kalian tercapai gitu. Nah, itu kalau target investasinya tercapai gitu. Kalau turun di target
28300 ini kalian bisa menentukan dua, mau cut loss, mau tinggalin BBCA, jual BBCA-nya, atau melakukan average. Jadi kalau ketika di 28300 ya kalian beli lagi sebanyak 3 juta. Jadi nilai entry kalian jadi 6 juta nih, di sini kalian lihat ya. 6 juta dan average price-nya jadi 29.000. Awalnya kalian kan beli 29.850. Sekarang jadi 29.075 gitu rupiah gitu. Nah, di sini berubah lagi deh targetnya. Target price-nya menjadi, investasinya menjadi 32.000, bukan 32.900. Jadi ketika udah nyampe 32.000, ya udah jual aja gitu misalnya. Nah, kalau turun ke 27.600 gimana? Nah, kalian masih punya entry. Punya entry satu kali lagi kan 3 juta. Bisa cut loss di sini, ya udah udah BCA turun aja, bisa cut loss, bisa juga ya udah masuk lagi deh sekali lagi gitu misalnya. Nah, 9 juta di sini kalian jadi punya. Jadi average-nya jadi 28583 dan target price-nya berubah jadi 31500 dan target cut loss-nya 27100. Dan ketika nanti terus nanti kalau turun lagi 27100 gimana? Ya udah kan rules kalian tuh pengennya resikonya cuma di 5%. Ya udah 27900 ya udah tinggalin gitu. Jadi kalau misalnya kalian di 27900 average kalian sekian, kalau kalian lihat nih berapa sih dari 9 juta? Ya udah 400.000, yaitu 5% aja, yang mana ya itu udah bagian dari risiko investasi gitu lah. Nanti coba lagi di saham lainnya gitu, coba lagi di BCA juga mungkin. Kalau ya udah sekarang cut loss, nanti beli di bawah-bawah banget deh, bebas gitu. Yang jelas di sini udah ada aturannya. Dan ketika kalian udah buat aturan kayak gini, dan ketika harga 27.100 kalian masih nanya, aduh nih masih turun lagi nggak ya, diemin nggak ya? Ya berarti kalian ngelanggar aturan itu, dan itulah emosi kalian bermain. Dan ketika emosi kalian bermain, ya di sanalah kalian nggak akan bisa konsisten di investasi saham ini. Nah, di sini kalau misalnya udah habis duitnya, dia akan ketemu false gini nih. Dia akan bilang false karena ya duitnya udah habis. Excel ini akan mau ngebaca ya duitnya habis gitu. Jadi mungkin di video ini kita cuman bahas yang namanya investment rule ini secara Excel sederhana buat pribadi, buat kecil-kecilan lah, buat masing-masing gitu. Dan untuk detailnya bagaimana sih nentuin mau masuk sekarang, terus nanti profit berapa gitu, itu akan dibahas lebih detail di video-video selanjutnya gitu. Nah, kalau kalian yang tertarik buat Excel ini ya udah download aja, nanti gue cantumin linknya di bawah. Ya udah kalian bisa bebas pakai sepuasnya download. Oh ya, banyak pakar investasi atau financial planner juga menyarankan berbagai metode untuk meredam risiko investasi di saham. Mulai dari investasi saham tuh harus uang dingin, terus ada juga yang namanya gerakan yuk nabung saham gitu ya. Terus ada metode averaging atau rata-rata. Nah, ini banyak metode yang udah dibuat supaya kita lebih rasional, nggak mengedepankan emosi dalam berinvestasi di saham. Nah, kalau kalian tertarik nih lihat detail mengenai metode-metode itu dan bagaimana sih sudut pandang gue tentang metode itu, komen aja di bawah. Kalau memang tertarik, gue akan bahas di video selanjutnya. Dan untuk video kali ini sekian dulu. Semoga bermanfaat ya guys. Jangan lupa like, comment, and subscribe kalau kalian suka sama pembahasan di channel ini. Makasih semuanya. Bye semuanya. Bye.